Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan terkait akuntansi perhotelan, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama yang terkait dengan pemahaman uniform system. Di sini konsep uniform system of account for the lodging industry. Apa itu yang terkait? Kita simak bersama-sama. Tentunya ini sangat fundamental sekali di dalam kita menyusun laporan tiap harinya. Nah, di sini mengenai uniform system, ini merupakan penetapan format standar dan klasifikasi perkiraan yang mengarah pada kepemilikan individu dalam penyiapan dan penyajian laporan keuangan, tentunya di bidang perhotelan. Jadi ini merupakan format standar yang terkait kepada tiap-tiap transaksi. Nah, standarisasi tersebut membantu pemakai laporan keuangan internal maupun eksternal untuk membandingkan yang terkait dengan laporan keuangan yang akan menilai kinerja operasional dari tiap-tiap departemen yang tentunya berkaitan dengan penggunaan yang terkait dengan segala sesuatu untuk menunjang daripada operasional hotel, baik itu pendapatan dan juga pengeluaran. Ya, jadi semua sekecil apapun nanti akan masuk yang namanya uniform system. Ya, jadi uniform system itu terkait juga yang namanya chart of account. Apa itu? Kita simak yang berikut ini. Ya, beberapa konsep penting dari uniform system of account ini yang terkait di dalam hospitality industry. Ini dibagi dalam 3 jenis departemen fungsional. Apa saja itu? Yang pertama terkait dengan departemen operasi, di mana departemen operasi ini merupakan departemen yang memberikan kontribusi pendapatan atau revenue bagi operasional hotel dalam kesehariannya, yaitu meliputi kamar, food and beverage, lalu ada telepon, laundry, dan lain-lain yang tentunya dapat memberikan sumbangsih terkait revenue atau pendapatan dari operasional kesehariannya. Itu yang pertama, yaitu departemen operasional. Lalu yang kedua adalah departemen overhead, di mana merupakan departemen pendukung dari departemen operasi. Ya, ini meliputi ANG atau Administration and General dan Marketing Department. Nah, ini ya yang terkait dengan departemen overhead. Lalu yang ketiga adalah departemen alokasi, di mana ini merupakan departemen yang berfungsi mengalokasikan beban pada masing-masing departemen yang terkait. Ya, seperti contohnya departemen personalia dalam mengalokasikan beban gaji karyawan, atau juga benefit-benefit yang terkait menjadi hak karyawan. Di samping itu juga contoh yang kedua dari front office sendiri, itu ya juga yang terkait dengan alokasi mengenai peralatan ATK dan juga yang terkait dengan expense atau biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk nanti juga adanya pendapatan yang diperoleh dari penjualan kamar. Nah, itulah 3 komponen yang terkait dengan departemen fungsional. Itu ya, pahami ya. Nah, selanjutnya setiap departemen dalam organisasi, nah ini ya, setiap departemen dalam organisasi akan dibebani oleh gaji karyawan dan juga pengeluaran departemennya masing-masing. Ya, nanti kita akan pelajari. Jadi setiap departemen itu juga terkait dengan adanya beban biaya. Ya, seperti contohnya begini. Kalau di front office itu dikenakan beban biaya yang terkait dengan gaji
karyawan atau stafnya, dan juga pengeluaran yang terkait dengan ATK. Nanti ATK tersebut masuk dalam yang namanya printing and stationery. Nah, macam-macam seperti inilah nanti akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Karena kenapa? Yang namanya uniform system itu memang bertahap cara pembelajarannya, cara pemahamannya. Tidak langsung sekaligus bisa, tetapi step by step. Nah, pada sesi pertama ini kita akan bahas kupas mengenai apa itu chart of account atau uniform system tadi. Ya. Lalu di sini terkait dengan yang tadi saya sebutkan di front office, juga semacam katakanlah di food and beverage. Ini malah dia paling banyak pembebanannya, ya, terkait dengan penerimaan makanan dan minuman. Dia juga terbebani adanya cost dan expense. Cost itu yang terkait dengan biaya produksi, expense itu yang terkait dengan pengeluaran lain, semacam katakanlah adanya gaji karyawannya, stafnya, dan juga yang terkait dengan expense yang ditimbulkan bisa dari printing stationery, peralatan kantor, bisa dari katakanlah paper supplies yang terkait dengan tisu yang ada di restoran dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari yang terkait dengan supplies knowledge, ya, mengenai beberapa macam yang terkait dengan supplies yang terkait dalam expense tiap harinya. Ya. Selanjutnya, memberikan keseragaman dalam departemen dan dalam klasifikasi di neraca, yaitu aktiva, hutang, dan penghasilan juga, serta biaya-biaya lainnya. Selanjutnya juga memberi kemampuan untuk membandingkan hasil operasionalnya. Dan yang terakhir, memberikan kemampuan untuk melatih pengendalian anggaran, di mana ini merupakan alat untuk mengendalikan hasil dari departemen yang terkait. Jadi selain departemen itu menghasilkan pendapatan, juga ada yang mengeluarkan pengeluaran untuk terkait biaya. Nah, segala macam yang terkait pemasukan dan pengeluaran ini nanti akan terkotak-kotak dari tiap-tiap chart of account atau uniform system tadi. Ya, baik. Selanjutnya di sini apa toh definisi dari COAN atau chart of account atau bagan akun. Jadi di sini yang namanya chart of account atau disebut bagan akun adalah suatu daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan biasanya simbol-simbol huruf, angka, atau perpaduan keduanya. Nah, sebagian orang memang ada yang menyebutnya bagan akun itu tetap menyebutnya sebagai istilah chart account. Tetapi kadang-kadang dalam istilah keseharian disalah tafsirkan, namanya kode akun dan bukan bagan akun. Padahal yang namanya kode akun itu adalah bagian dari bagan akun atau chart of account. Nah, ini ya, chart of account. Ya, baik. Selanjutnya, definisi dari chart of account atau bagan akun. Ya, ini adalah daftar yang terjadi, ya, dari serangkaian kode-kode yang telah diatur dan disusun dalam struktur akun tertentu secara sistematis. Di dalam bagan akun ini ada dua unsur, yaitu kode akun dan juga nama akun. Nah, kode akun ini nanti akan berupa numerik atau angka-angka. Dan nama akun itu akan terkait dengan mengenai yang ada di komponen neraca maupun rugi laba. Nah, kode akun dan nama akun inilah yang nantinya digunakan untuk mengelompokkan, mencatat, melaporkan, dan juga mengontrol transaksi-transaksi dengan cara sistematis, baik itu transaksi pemasukan maupun transaksi pengeluaran. Nah, itu ya, itu sekilas terkait dengan chart of account atau bagan akun. Jadi jangan ingat-ingat ya, jangan sampai salah tafsir. Chart account sama dengan kode akun, salah. Yang namanya chart account adalah merupakan rangkaian dari bagan akun, rangkaian dari kode akun dan nama akun. Itu ya. Baik, di sini kode akun kita pelajari dulu ya. Kode akun dan nanti nama akun. Kode akun adalah rangkaian yang dapat
berupa susunan angka, numerik, atau huruf alfabet, atau perpaduan antara angka dan huruf alfanumerik. Ya, dan sifatnya ini sistematis, mudah dipahami, fleksibel, dan mewakili setiap akunnya. Jadi di dalam sebuah sistem atau ini tidak boleh ada kode akun yang sama yang digunakan untuk mewakili kode yang berbeda atau akun yang berbeda. Katakanlah di situ masuknya katakanlah ini ya, Gesapris. Gesapris juga harus mewakili Gesapris, jangan untuk Gesapris mewakili Sapris. Itu nanti juga malah rancu. Makanya mewakili akun yang berbeda tiap kodenya. Itu ya. Nah, kedua adalah nama akun. Istilah atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu akun yang digunakan dalam setiap transaksi yang terjadi pada operasional kesehariannya. Itu nama akun. Nanti bisa dipisahkan dengan kas, aset, bank, itu adalah nama akun. Itu ya. Meskipun demikian, penamaan dari perusahaan ini memang tidak sepenuhnya sama, tapi tergantung dari masing-masing kebijakan manajemen modal yang bersangkutan. Tapi inti sarinya adalah pemahamannya sama, alurnya nanti sama, tapi hanya penjabarannya yang memiliki kriteria tertentu tergantung dari kebutuhan modal yang bersangkutan. Nah, macam-macam kode akun. Nah, ini silahkan ya, kode akun. Nah, angka. Angka merupakan simbol yang paling handal dan paling banyak digunakan untuk membuat kode akun. Jelas ini memang sudah terbukti angkalah yang paling fleksibel dibanding dengan huruf. Walaupun memang dalam situasi yang tertentu huruf pun bisa digunakan. Contoh ini ya, 100. Ini mewakili kas. Lalu ada juga sama 100, tapi ini 1000. Ini kas besar. Ini masuk jaringan kas, ya. Sedangkan kalau sudah berubah ini yang kode akun yang kedua itu berarti tetap masih kas, tapi masuknya kas besar. Ini juga sama 100 masuk kas toh, tapi ini 200 berarti masuknya kas kecil. Untuk membedakan sama-sama 100 ya, tapi 00 adalah kas, jadi yang termasuk ini adalah jaringan kas. Dan kas itu pun dibagi beberapa macam, ada kas kecil, ada kas besar. Yang termasuk dalam kode akun 100 adalah kas besar. Yang termasuk dalam kode akun 100 200, nama akunnya adalah kas kecil. Ini kode akun, ini nama akun. Paham ya? Lalu yang 200 sudah berubah, bukan kas lagi, mewakili bank. Nah, bank ini pun nanti berbeda-beda, ya. Ada bank in dan bank out. Nah, nanti tinggal memasukkan di sini angka 1 untuk mewakili bank in, angka 2 untuk mewakili bank out, gitu. Termasuk selanjutnya angka 300 mewakili persediaan. Kode akun 400 mewakili piutang. Nah, ini juga ada sama-sama 400, tapi ini ada 100-nya. Ada satunya, angka satunya. Berarti ini tetap sama, termasuk jaringan piutang, tapi piutang dagang. Sedangkan kalau berubah dua, bukan piutang dagang, tapi piutang lain-lain. Nah, seperti itu untuk membedakannya. Ya. Ini adalah cara pemahaman mengenai alur dari penamaan kode akun dan nama akun. Ini dari angka ini ya. Ya, selanjutnya huruf. Nah, huruf merupakan simbol yang jauh lebih berciri khas jika dibandingkan dengan simbol angka. Namun, untuk fleksibilitasnya lebih rendah bila dibandingkan dengan simbol angka. Contoh seperti ini, JKT, itu kan Jakarta. Ini biasanya disingkat untuk yang terkait di registration form yang ada di front desk agent SBY. Bukan ini ya Susilo Bambang Yudhoyono ya, tetapi Surabaya. Lalu juga MDN, ini adalah mewakili Medan, dan seterusnya. Inilah yang terkait dengan kode-kode yang digunakan dalam sistem atau uniform system of hospitality industry. Nah, selanjutnya paduan antara angka dan huruf. Ini bisa kita jumpai di langsung saja tembak di nomor kendaraan. Nah, ini salah satunya yang digunakan untuk
simbol antara angka dan huruf. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan pemahaman secara runtut. Nah, contoh pola COA atau cap of account. 1. Aset dimulai dengan digit 1. Aset, ingat ya, aset itu biasanya memang dimulai dari digit 1. Contoh 1011. Ini mewakili aset. Aset meliputi bisa bank A. Lalu 1012 ini adalah bank B. Sama-sama 1, tapi dia yang terkait dengan sendiri adalah bank. Nah, selanjutnya ini berubah lagi. Yang namanya piutang juga masuk aset. Ya, ingat yang terkait dengan aset itu ada piutang, ada penyusutan dan pendapatan juga. Ya, jadi ini yang terkait dengan aset ada bank, ada ini juga ada piutang. Nah, ini piutang kan di angka 11. Nah, piutang. Kalau 12 sudah beda lagi, piutang karyawan. Nah, ini kan masih piutang usaha. Kalau ini sudah piutang karyawan. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, ya, sekarang kewajiban atau hutang. Itu dimulai dengan digit 2. Misalnya 2011, utang bank. 2012, utang perusahaan lain. Sedangkan 2100, utang gaji. Ini yang terkait dengan perumusan untuk membedakan, walaupun tetap sama-sama kode akun diutang, tapi namanya akun sudah berbeda. Diplotkan masing-masing. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Dimulai dengan digit 3. Misalnya 3010 modal saham. Lalu ini adalah 3100 adalah dividen, ya, keuntungan dan juga laba ditahan di 3200. Ya, seperti itu ya permulaan terkait dengan pembagian chart of account secara numerik, nomor, ya, angka. Selanjutnya yang terkait dengan pendapatan. Pendapatan dimulai dari yang digit 4. Misalnya 4010, ini adalah pendapatan jasa. 4020, pendapatan penjualan barang. Nah, lalu beban atau biaya dimulai dengan digit 5. Ada beban ini ya, 5010 beban gaji, 5011 beban sewa. Nah, namun yang terkait dengan ini semua itu tergantung dari manajemen masing-masing, ya. Ada yang berupa cuma 4 digit, ada yang berupa 6 digit. Ya. Silakan untuk yang terkait dengan kebutuhan dari masing-masing user dari manajemen hotel tersebut. Nah, selanjutnya di sini panjang digit, barusan saya tadi kemukakan, panjang digit COA atau cap account bisa lebih panjang daripada contoh di atas. Tergantung itu tadi seberapa detail akun yang diinginkan oleh masing-masing manajemen hotel. Namun tolong ya, hindari pendetailan COA berdasarkan lokasi, kota, departemen, dan lain sebagainya karena ini akan membuat COA semakin rumit. Ya, kasihan nanti yang memasukkan juga yang membuat laporan. Dibuat yang sesimpel mungkin sesuai dengan kebutuhan dari manajemen hotel masing-masing. Ya, tuh. Nah, sekarang kita akan membahas juga yang terkait dengan perbedaan chart of account antara hotel dengan perusahaan dagang atau manufaktur, ya. Ya, itu. Ini paling menarik nih ya. Nah, di sini untuk industri perhotelan itu memang terdiri atas beberapa departemen. Ingat kita ya, merupakan akuntansi departemental karena terdiri dari beberapa departemen dengan aktivitas operasional hotel. Nah, sedangkan pada perusahaan dagang atau manufaktur itu tidak terdapat pembagian departemen. Makanya di perusahaan manufaktur dagang itu untuk akun-akunnya lebih simple dan lebih sedikit, ya, rincinya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jumlah akun pada industri hotel cenderung lebih banyak daripada jumlah akun yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Tentu saja nih, karena di departemen hotel banyak sekali departemen. 7 departemen ya yang di hotel itu. Sedangkan di perusahaan dagang itu hanya satu kesatuan. Itu ya. Biaya pun juga satu. Kalau di hotel kan biaya dari bagi 2. Ya.
ada cost dan ada expense. Nah, itu sama-sama biaya tapi dibagi sendiri-sendiri. Dan itu pun nanti cost juga akan dibagi lagi, ya toh. Kemarin ada yang cost of food dan cost room cost gitu. Ya, tuh. Maka itulah keunikan daripada sistem akuntansi yang ada di perhotelan. Nah, terdapat beberapa akun unik yang dimiliki oleh industri hotel dan manufaktur atau perusahaan dagang. Ciri dari perusahaan dagang atau manufaktur adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ini yang ada di akun yang menjadi ciri khas dagang, perusahaan dagang. Sedangkan beberapa akun yang menjadi ciri khas hotel itu ada disendirikan. Pendapatan sendiri, room revenue, service charge sendiri, bagian tagihan sendiri, bagian yang masih aktif sendiri, cash ledger maupun city ledger. Nah itu ya, itulah yang terkait dengan perbedaan yang antara perusahaan dagang dengan hotel. Nah, untuk pemahamannya, ketiga perbedaan ini muncul ya, yang tadi ya, ketiganya muncul disebabkan oleh adanya perbedaan jenis transaksi akibat dari ini tadi aktivitas yang terkait dengan aktivitas operasional kesehariannya. Ya, itulah yang terjadi perbedaan antara hotel dengan manufaktur atau perusahaan dagang. Nah, sekarang apa manfaat dari pembuatan kode akun ini? Nah, yang jelas yang pertama, meningkatkan kontrol pencatatan. Jadi setiap transaksi tercatat dengan kode akun yang menjadi identitasnya dan menjadi alur yang sudah bisa dilihat. Oh, ini untuk masuk expense, ini masuk bank, oh ini masuk piutang. Itu kan semua sudah tercatat tadi yang sudah kita lihat dalam penjelasan di awal tadi. Jadi dengan demikian catatan-catatan itu menjadi lebih mudah dikontrol dibandingkan lalu dianalisa. Nah, ini nanti akan dapat digunakan untuk memberikan suatu informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mempermudah perbaikan atau koreksi lah, penyesuaian. Maksudnya itu tindakan-tindakan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan yang mengalami atau kejadian yang tidak pada tempatnya. Harusnya masuk cost tapi dimasukkan expense. Harusnya masuknya di profit and loss tapi masuk ke neraca. Nah, itu nanti akan dikondisikan oleh bookkeeper. Ya, kalau cost nanti yang terkait dengan cost control. Nah, yang ketiga, mempermudah pemrosesan atas hasil-hasil catatan. Dengan kode akun tadi yang efektif, maka seluruh proses data akan dilakukan dengan mudah dan jauh lebih terkontrol. Soalnya apa? Semuanya sudah masuk masing-masing bagian, disendiri-sendirikan. Lalu kita input data, itu nanti di sistem sudah tercatat. Kalau kita input, oh ada pembelian ATK, klik sudah masuk sendiri. Oh pembelian ATK masuknya di akun ini. Jadi yang bisa membaca memang adalah pihak accounting. Ya, soalnya dialah yang merupakan bagian dari yang proses segala terkait dengan laporan keuangan, di mana setiap kecil transaksi apapun itu ada chart of account-nya, ada jurnal nanti. Nah, nanti kita ketemu di sesi berikutnya, ya, yang terkait dengan apa istilahnya wujud dari kita melakukan suatu penginputan data terkait dengan chart of account ini. Ya, yang terakhir adalah ini mempermudah penyusunan laporan. Nah, kode akun yang baik akan jadi modal bagi pembuatan laporan yang baik. Artinya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Selain itu juga mempermudah pembaca laporan dari berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Soalnya sudah jelas. Oh, ini masuknya di neraca. Oh, ini sudah benar masuknya di laporan laba. Oh, ini masuknya pada revenue. Oh, ini masuknya pada pengeluaran. Dan pengeluaran ini masuknya dalam kategori cost atau expense. Nah, itulah yang terkait dengan sejenak kita mempelajari yang terkait dengan pengenalan chart of account. Jangan kemana-mana, kita tunggu sesi berikutnya mengupas tuntas terkait dengan
sublis knowledge, dan juga nanti berikutnya adalah ke jurnal. Ya, kita pahami dulu step by step. Ya, pertemuan saat ini sudah jelas apa itu ChartleCon. Ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah dibandingkan dengan kode akun salah. Jadi ChartleCon adalah merupakan bagian akun yang merupakan perpaduan antara kode akun dan nama akun. Itu dulu ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah kita soundingkan bersama. Mudah-mudahan nanti ini dapat menjadikan kita lebih paham lagi mengenai ChartleCon. Ya, ketemu lagi di sesi berikutnya yang tak kalah menariknya yang terkait dengan tadi apa? Sublis knowledge dan juga jurnal. Nah, itu ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan pindah ke channel yang lainnya. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi. Amin.